Selamat pagi, suster, Bapak Ibu, serta anak-anakku yang terkasih. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pada kesempatan hari ini kita boleh memasuki pendalaman APP minggu yang ketiga. Adapun tema dari pendalaman APP minggu yang ketiga ini adalah bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi. Suster, Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti pendalaman APP minggu yang ketiga ini. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas segala kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini, kami boleh memasuki masa Prapaskah ini. Dan pada hari ini ya Bapa, merupakan pertemuan APP minggu yang ketiga dengan tema bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya pada hari ini kami boleh mengikuti pertemuan APP minggu yang ketiga ini dengan sepenuh hati. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan dalam pertemuan ini mampu kami resapkan di dalam hati kami dan mampu kami amalkan di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Tadi di awal Bu Tosi sudah mengatakan ya bahwa pertemuan ketiga kita kali ini itu dengan mengambil tema bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi. Nah, anak-anak, pada pertemuan ketiga ini
kita diajak bersama-sama untuk mengetahui peristiwa konsekrasi itu peristiwa yang bagaimana dan kapan itu terjadi, ya, pada saat Misa. Pada pertemuan pertama kita sudah diajak bersama-sama untuk mengetahui bagaimana pentingnya Ekaristi di dalam diri kita, ya. Sebagai orang Katolik sangat penting sekali kita mengikuti Ekaristi setiap hari Minggu. Kemudian pertemuan kedua kita belajar tentang sabda, ya, bahwa dikatakan di situ sabda itu adalah Allah sendiri. Dan pertemuan ketiga kali ini yaitu tentang bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi. Nah, anak-anak, sebelumnya mari kita bacakan dulu yang di rumah. Bisa diambil kitab sucinya, ya, bisa diambil kitab sucinya. Kita buka Injil Lukas bab 22 ayat 8 sampai dengan ayat 20, ya. Sekali lagi dibuka Injil Lukas bab 28, Injil Lukas bab 22 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Sudah siap semua? Bu Adi akan bacakan. Bacaan dari Injil Lukas bab 22 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Yesus pun menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah menyiapkan makanan untuk perjamuan Paskah bagi kita." Mereka bertanya kepadanya, "Di manakah tempat yang Guru kehendaki? Kami akan menyiapkannya." Jawab Yesus, "Begitu kalian memasuki Yerusalem, kalian akan bertemu dengan seorang hamba laki-laki yang sedang membawa bejana tanah liat berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dia masuki. Lalu katakanlah kepada pemilik rumah itu, 'Pak, Guru kami menanyakan kepada Bapak, di manakah tempat untuk aku dan murid-muridku makan perjamuan Paskah?' Nanti orang itu akan menunjukkan satu ruangan besar di lantai atas yang sudah lengkap dengan meja dan perabot lainnya. Siapkanlah perjamuan Paskah kita di situ." Maka Petrus dan Yohanes pergi ke Yerusalem, dan mereka mendapati tempat seperti yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan makanan Paskah di situ. Ketika tiba waktunya, Yesus dan ke-12 muridnya yang juga disebut para rasul duduk bersama untuk merayakan perjamuan Paskah. Katanya kepada mereka, "Aku sudah sangat menanti-nantikan saatnya kita bisa bersama-sama merayakan perjamuan Paskah ini. Sebelum tiba waktunya, aku menghadapi penderitaanku. Karena sesungguhnya aku tidak akan makan perjamuan Paskah lagi sampai arti dari perayaan ini menjadi nyata di dalam kerajaan Allah." Lalu dia mengambil cawan berisi air anggur dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia berkata,
ambillah dan bagikanlah ini di antara kalian, karena aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian, bahwa sesudah ini aku tidak akan minum air anggur lagi sampai Allah mendirikan kerajaannya dengan nyata di bumi. Kemudian dia mengambil sebuah roti dan bersyukur kepada Allah atas roti itu. Lalu dia menyobek-nyobeknya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dikurbankan kepada Allah demi kalian. Lakukanlah seperti ini untuk mengenang aku." Sesudah mereka makan, Yesus melakukan hal yang sama lagi dengan cawan berisi anggur. Dia memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Air anggur ini melambangkan perjanjian yang baru antara Allah dan manusia. Darah kematianku yang ditumpahkan demi kalian menjadi tanda bahwa perjanjian itu sudah disahkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan bacaan yang Bu Adik bacakan, dan kalian membaca sendiri di rumah dari Injil Lukas tadi, inti dari peristiwa tersebut adalah Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Saat perjamuan makan dengan para rasulnya, Tuhan Yesus mengambil roti. Tuhan Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan kepada kamu." Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Kapan Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir? Nah, benar sekali ya anak, perjamuan terakhir itu biasanya kita peringati pada hari raya Kamis Putih. Sekarang ini kita kan sudah menjalani masa puasa. Setelah itu kita akan menjalani memperingati hari Kamisnya, itu nanti kita peringati Kamis Putih. Nah, itu adalah peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan rasul-rasulnya. Nah, pada peristiwa Kamis Putih itu, selain perjamuan terakhir, Tuhan Yesus juga membasuh kaki para rasul. Jadi sebelum mengadakan perjamuan terakhir, Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul supaya bersih. Nah, demikian juga dengan kalian. Ketika pergi misa, mengikuti perayaan Ekaristi, badan kalian juga harus bersih, berpakaian yang rapi. Jangan bangun tidur, waktunya terlambat, terus tidak mandi, langsung pergi misa, pergi ke gereja. Bagaimana ini?
Ya, itu tidak baik, kamu tidak menghormati Tuhan. Padahal perayaan Ekaristi itu pesta, ya, yang mengundang itu Tuhan sendiri. Ya, kamu mendengarkan sabda, ingat, sabda itu ialah Allah sendiri. Ya, sabda itu Allah sendiri. Kamu diundang oleh Allah, maka kamu juga harus berpakaian yang rapi. Ya, karena nanti pada peristiwa konsekrasi itu adalah peristiwa apa ya konsekrasi? Ada yang tahu? Oh ya, mungkin ada yang tahu ya. Konsekrasi itu adalah peristiwa penyembahan roti. Ya, roti itu, roti kudus yang besar itu, yang kecil-kecil itu kan, yang untuk umat. Pengubahan roti, nah, itu menjadi tubuh Kristus. Sedangkan anggur, ya, anggur yang dituang romo di piala, nah itu melambangkan darah Kristus. Peristiwa konsekrasi itu kamu harus mengikutinya dengan baik, ya. Kalian harus mengikuti dengan baik. Saat konsekrasi, Romo menunjukkan hosti ke atas, tanganmu harus di dada, atau ada yang lebih begini, dan pandangan matanya ini harus mengarah kepada hosti yang ditunjukkan oleh Romo. Nah, mungkin kalian mendengar ada gong atau ini. Nah, itu menandakan pada kita. Kamu harus konsentrasi memandang hosti tadi. Karena roti tadi itu adalah tubuh Kristus. Maka sikap kita harus betul-betul yang baik. Nah, kemudian yang kedua, Romo membawa apa? Kalau kalian bisa, yang diangkat yang kedua. Nah, betul sekali ya, piala. Nah, piala itu berisi anggur. Anggur ini akan diubah menjadi darah Kristus. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa konsekrasi. Nah, anak-anak berarti akan membacakan cerita sebentar. Ya, ada mujizat Ekaristi terbesar. Ya, kapan itu mujizat Ekaristi terbesar? Ya, mujizat Ekaristi terbesar yaitu yang terjadi di Lanciano, Italia. Ya, di daerah Lanciano, Italia. Terjadinya sekitar abad ke-8 pada tahun 700-an. Mujizat apa di sana yang terjadi? Ya, mujizat apa yang terjadi di Lanciano, Italia pada abad ke-8 sekitar tahun 700-an? Ya, dengarkan. Suatu hari dalam perayaan Ekaristi, seorang imam yang meragukan kehadiran Yesus dalam Ekaristi Kudus selesai mengucapkan perkataan konsekrasi, terjadilah perubahan pada roti dan anggur itu. Imam tadi menyaksikan roti telah berubah menjadi daging dan anggur menjadi darah. Nah, jadi anak-anak, itu mujizat yang besar yang terjadi di Lanciano, Italia. Pada waktu itu ada seorang imam Romo, ya. Ketika dia melakukan konsekrasi, dalam hatinya ini dia tidak percaya. Mosok sih roti ini benar-benar jadi apa? Tubuhnya Kristus. Tuhan mendengar itu. Ingat ya anak-anak, walaupun kamu berbicara dalam hati, Tuhan pasti mendengarkan. Ketika Tuhan mendengar itu, Dia memberikan mujizat di situ. Ya, jadi roti yang dia angkat itu betul-betul adalah daging.
Ya, betul-betul tubuhnya Kristus. Dan anggur itu betul-betul darahnya Kristus. Ya. Nah, itu ditulis dalam sebuah dokumen tahun 1631. Di situ disebutkan reaksi imam tersebut. Ya, reaksi imam tersebut bagaimana? Ketika tahu bahwa roti itu tubuh Kristus dan anggur itu adalah darah Kristus. Imam tadi gemetar anak-anak. Ya, ketika melakukan konsekrasi dan melihat itu betul-betul tubuh Kristus yang berupa daging itu dan darah Kristus, tangannya gemetar. Dan dia diam sesaat. Dia diam sesaat. Kemudian dengan penuh sukacita imam tadi mengatakan bahwa Tuhan berkenan menyatakan dirinya dalam sakramen Maha Kudus dan membuat diri Tuhan ini terlihat oleh mata kita. Datanglah dan lihatlah pada Tuhan kita yang begitu dekat dengan kita. Peristiwa itu dilakukan penyelidikan. Tadi terjadinya pada tahun berapa? Ya benar, sekitar tahun 700-an. Ya. Kemudian pada tahun 1970 dilakukan penyelidikan terhadap roti tadi, ya, yang berubah menjadi daging, dan anggur yang berubah menjadi darah Kristus. Ya, dalam peristiwa konsekrasi di mana tadi mujizatnya? Ya, anak-anak benar sekali ya, ada di Luciano tadi kita lihat. Apa hasil penyelidikannya pada tahun 1970? Hasil penyelidikannya adalah daging tersebut benar-benar terdiri dari jaringan otot dan jantung. Darah tersebut sungguh-sungguh darah manusia. Dan ini artinya lagi anak-anak, daging dan darah tadi, ya, ketika diselidiki mempunyai tipe darah yang sama, yaitu darahnya AB. Dan sampai sekarang ini, daging dan darah itu tetap awet, ya, tetap awet selama berabad-abad. Meskipun daging dan darah tadi sudah terekspos dalam keadaan sebenarnya, ini tanpa pengawet, yang tidak diawetkan, tapi sampai sekarang masih. Nanti kalau kalian sudah besar, ya, atau ini nanti liburan, pandeminya sudah berlangsung, ajak orang tua ziarah rohani ke Italia, ya, ke daerah Luciano, dilihat di sana. Benar nggak sih omongannya Bu Ati? Ya, Bu Ati paling mesti dilihat di sana. Di sana benar-benar ada. Nah, anak-anak, dari penjelasannya Bu Ati ini tadi, ya, Bu Ati ingin menekankan kepada kalian, ya, menekankan bahwa Yesus sungguh nyata hadir dalam Hosti Kudus yang sudah dikonsekrasi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri saat perjamuan malam terakhir. Apa tadi? Inilah tubuhku, ya kan? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Kemudian ketika Tuhan Yesus mengambil piala, ya, pada waktu konsekrasi, Romo itu mengambil piala yang berisi anggur. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktu perjamuan terakhir, apa yang dikatakan? Yang dikatakan Tuhan adalah, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Ya, maka dari itu anak-anak, pada saat konsekrasi, ya, pada saat konsekrasi tadi roti dan anggur diubah menjadi apa? Ayo, siapa yang tahu roti dan anggur tadi diubah menjadi apa? Nah, benar sekali ya, roti dan anggur tadi diubah menjadi tubuh dan darah Kristus secara nyata dan benar. Ya, Yesus yang penebus benar-benar hadir. Ya, Yesus yang penebus dalam peristiwa konsekrasi tersebut benar-benar hadir dalam rupa roti dan anggur. Nah, saat itu ketika konsekrasi, kalian diingatkan supaya konsentrasi ke depan. Ya toh, baik pikiran dan hati kalian serta mata sikap kalian, telinga kalian konsentrasi menghadap ke depan. Alat apa yang digunakan untuk mengingatkan kalian? Ketika diangkat begini, Romo di gereja mengangkat roti ke atas. Ayo, apa yang ditandai supaya kamu konsentrasi ke depan? Benar sekali, ya, yaitu tanda lonceng. Ya, kan misdinar. Ini kadang apa? Go, ya toh. Nah, misdinar itu yang melakukan. Maka dari itu bagi anak-anak yang laki-laki atau perempuan yang sudah komuni bisa ikut kelompok, ya, putra-putri altar jadi misdinar melayani Tuhan di gereja. Ya. Gereja menghadirkan peristiwa perjamuan kurban Kristus dalam Ekaristi sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Bagaimana perintah Tuhan Yesus kepada gereja supaya menghadirkan Ekaristi? Perintah Tuhan adalah, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Ya, itulah perintah Tuhan Yesus kepada gereja untuk menghadirkan peristiwa perjamuan kurban Kristus dalam Ekaristi. Nah, pada saat ada Romo mengangkat begini, kalian tangannya harus bawa di depan dada atau agak naik sedikit, tidak apa-apa, ya. Nah, ingat, sikapnya harus baik, tidak masa enak. Itu ketika konsentrasi tangan malah begini, kalau belum sini atau lihat ke sana, lihat ke samping, ya. Tapi harus benar-benar konsentrasi ke depan. Kemudian apa yang diucapkan ketika konsentrasi ke depan? Ketika ketika ditunjukkan, apa pikiranmu? Aduh, nanti pulang gereja, mama masak apa ya? Pulang gereja, mampir di mana ya? Untuk makan, apa begitu? Ketika konsentrasi itu, nah, tidak, ya. Saat konsekrasi peristiwa tersebut, pengubahan roti menjadi darah tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus, ucapkan doa ini dengan sebagai pernyataan iman. Misalnya kamu boleh mengucapkan doa ini, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, ketika diangkat hidung, kamu tangannya begini dalam hati mengucapkan, ya Tuhanku dan Allahku. Ucapkan dalam hati, tidak usah bengok-bengok, ya, tidak usah teriak-teriak, ya Tuhanku dan Allahku, tidak usah. Ya, tidak perlu diangkat, kamu juga mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku di dalam hati. Atau kamu mengucapkan,
ya Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu dan percaya Engkau hadir dalam hosti. Ya, atau ya Tuhanku dan Allahku, atau kalian mengucapkan doa, ya Tuhan Yesus, aku cinta dan percaya kepadamu. Engkau hadir dalam anggur saat piala ditunjukkan. Ya, ingat tatapan matanya harus ke depan. Nah, anak-anak, kita dalam peristiwa konsekrasi itu kita bersatu dengan Yesus. Ya, dalam peristiwa konsekrasi kita bersatu dengan Yesus. Bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi. Maksudnya apa toh Bu Adi? Yang konsekrasi itu di depan yang mau jadi romo, aku cuma di tempat duduk. Artinya bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi itu adalah percaya dan menerima sepenuh hati Tuhan Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur melalui konsekrasi. Ya, arti ulangi lagi. Apa artinya bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi? Percaya dan menerima sepenuh hati Tuhan Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur melalui konsekrasi. Nah, anak-anak, kemudian saat kalian ke depan menyambut, menerima jalan ke depan, menerima tubuh Kristus, kalian harus bersikap yang pantas. Sikap yang pantas itu bagaimana Pak Bu Adi? Ya jalannya tidak usah lari-lari. Ya, jalan pelan-pelan ke depan. Kemudian pakai baju yang sopan. Ya, jangan pakai baju sini kelaknya kelihatan atau apa sering kelihatan. Oh, jangan. Yang kamu terima itu Tuhan sendiri. Ya, pakai baju yang sopan. Sikap jalannya juga harus yang baik, tidak perlu lari-lari. Ya, pelan-pelan walaupun kalau Nana yang belum terima komuni sebelum pandemi kamu kan terima berkat dari Romo toh. Nah, itu jalannya juga pelan-pelan ya. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan semuanya bisa pergi ke gereja, dari yang kecil dari kelas 1 ya sampai yang besar. Sekarang ini yang boleh masuk gereja kan cuman yang bisa komuni pertama ya toh. Nah, jadi kita doakan cepat berlalu ini, jadi kalian bisa kembali ke gereja, ikut misa Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, mengikuti peristiwa konsekrasi. Nah, kemudian yang boleh menerima, ya, yang boleh menerima itu adalah mereka menerima apa Bu Adi? Menerima tubuh Kristus. Ya, itu orang satu yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama dan tidak mengalami dosa berat. Ya, tidak mengalami dosa berat. Atau kalau kamu merasa ketika pergi ke gereja, aku kok berdosa ya, aku tidak layak untuk menerima apa tubuh Kristus. Kamu boleh mengaku dosa dulu kepada Romo. Temui Romo, saya mau mengaku dosa terlebih dahulu. Boleh. Tapi kalau kamu ingin mengaku dosa, datangnya ke gereja jangan mepet-mepet. Ingat kemarin dikatakan oleh Bati, berapa menit sebelumnya kalian harus sudah sampai di gereja mempersiapkan diri untuk ikut perayaan Ekaristi. Ya, 15 menit sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kamu sudah duduk di dalam gereja untuk mempersiapkan diri kamu.
Ya, kalau mau mengaku dosa ya jangan 5 menit sebelumnya. Misalnya 20 menit atau 30 menit sebelum misa, karena kamu harus mencari romonya tahu untuk mengaku dosa. Kemudian yang kedua, ya, mengikuti Ekaristi dengan sopan. Ya, dengan sopan ya, anak sekali lagi ikuti Ekaristi dengan sopan. Saat duduk duduklah dengan baik. Saat berdiri, ya, saat berdiri berdirilah dengan baik. Ya, berdiri dengan baik. Nah, ya, berdiri dengan baik. Berdiri dengan baik tidak tangannya begini. Tangannya disaku begini mau kering itu, waduh ya, tidak sopan itu. Berdiri yang baik. Nah, saat berdiri ya berdiri dengan baik. Saat duduk ya duduk dengan baik. Jangan terus duduk itu gimana? Di tempatnya awas untuk berlutut. Terus ngomong aja. Kemudian di gereja dia nggak lapar, nggak ngelak, bawa tempat minum ya nggak boleh. Gereja bukan tempat untuk makan dan minum. Kalau haus di luar minumnya. Ya, kalau selesai misa ya, jangan tengah-tengah misa keluar terus minum. Ya, itu mengikuti Ekaristi dengan sopan. Kemudian saat peristiwa konsekrasi tadi, kalian harus memandang dengan hikmat dan dengan hormat penuh cinta kepada tubuh dan darah Kristus pada peristiwa konsekrasi tadi. Nah, anak-anak itu yang dapat buat disampaikan. Kalian harus betul-betul mengingatnya, harus mengikuti peristiwa konsekrasi ini dengan baik. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta. Buat ditanya tadi apa yang diucapkan saat posisinya ditunjukkan peristiwa konsekrasi. Apa yuk? Yang singkat aja. Ya, cukup katakan ya Tuhanku dan Allahku. Ya, matanya harus fokus, telinganya mendengarkan juga fokus. Oleh karena itu, nah ini ada ayat hafalan. Ayo ambil alat tulisnya. Semuanya baik kelas 1 maupun kelas sampai kelas 6. Kelas 1, 2, 3, 4, dan 6. Tulis ayat hafalan pada pertemuan ketiga. Semua sudah siap? Sudah ambil alat tulisnya? Oke. Ayat hafalan untuk kelas 1 sampai kelas 3 dulu. Ya, Bu Atik diktikan pelan-pelan. Kelas 1 sampai kelas 3. Tulis Lukas 22 ayat 19b, atau cara menulisnya Luk ya, LUK titik 22.2 19b. Tulis ayatnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bu Ati ulangi lagi. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 ini agak panjang. Ya, kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tulis, sudah siap semuanya? Lukas dan Luk titik 22.2 19b dan 20b. Buat diulang, Lukas 22.2 ya, ayat 19b dan 20b. Bunyinya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berulang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Titik,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Titik. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Buat ulang dari depan ya. Lukas bab 22 ayat 19b dan 20b. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Titik. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ingat ya, ayat hafalan tadi kalian tulis di bukumu, kemudian kamu baca. Dan sekali lagi buat diingatkan, jangan lupa kalau mengikuti misa, mengikuti Ekaristi harus dengan yang baik, berpakaian yang sopan. Ikutilah semua dari awal sampai akhir dengan khidmat. Ya, tidak disambi pikir yang macam-macam. Nah, anak-anak, mari selanjutnya sekarang ini ya, anak-anak akan diajarkan untuk membuat hiasan. Ya, untuk membuat hiasan rosti. Ya, atau nanti ada kegiatan aktivitasnya baik kelas kecil maupun kelas besar. Oke, mari anak-anak kita ikuti. Sebelumnya kalian persiapkan alat-alat untuk aktivitas pertemuan ketiga hari ini. Terima kasih, berkah dalam. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Untuk aktivitas pendalaman iman hari ini, kita akan membuat hiasan rosti. Bahan dan cara pembuatannya akan kita simak video berikut ini. Bahan dan alat yang harus kalian siapkan yaitu 2 kertas buffalo berwarna putih dan kuning yang sudah kalian bentuk menjadi sebuah lingkaran dengan diameter 10 cm. Untuk berwarna kuning ini boleh kalian ganti menjadi warna lain, misalnya mau merah, hijau boleh. Lalu potongan gambar salib atau Yesus kalian boleh pilih salah satu. Lalu ada lem, gunting, jarum, dan benang. Untuk lingkaran yang berwarna putih ini kalian beri garis putus-putus seperti ini. Lalu kalian beri titik hitam seperti ini. Setelah itu kalian potong menjadi 2 bagian dan hasilnya seperti ini. Untuk tahap berikutnya, kita akan menempelkan salah satu gambar ini pada lingkaran yang berwarna kuning. Setelah itu, gabungkan lingkaran yang berwarna putih ini dengan menggunakan jarum yang sudah diberi benang pada titik hitam ini ya. Setelah itu, jangan lupa kalian ikat benang bagian belakangnya. Dan hasilnya seperti ini. Demikian aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup pertemuan APP minggu yang ketiga ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa
Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu hari ini, khususnya di dalam pertemuan APP minggu yang ketiga ini. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Semoga apa yang kami terima dalam pertemuan APP minggu yang ketiga ini mampu kami wartakan dalam hidup kami sehari-hari sebagai bentuk pertobatan kami di dalam masa prapaskah ini. Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas kami selanjutnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster, Bapak Ibu, serta anak-anakku yang terkasih. Pendalaman APP minggu yang ketiga telah usai. Kita akan berjumpa kembali dalam pendalaman APP minggu yang keempat. Tuhan memberkati.